warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Umi Artati MMPD selaku Kepala SMP Negeri 30 Jakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta karyawan SMP Negeri 30 Jakarta. Alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Salawat serta salam tidak luput kita curahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita semua bisa diberikan syafaat oleh beliau pada akhir nanti. Amin amin. Baik Bapak dan Ibu, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah yang akan diwakili oleh Bapak Muhammad Irwan Mainur MPD. Lalu yang ketiga adalah penyampaian materi tentang budaya positif oleh Ibu Rizky Fauzia SPD, dan yang terakhir adalah penutup. Agar kegiatan pada pagi hari ini berjalan dengan baik, mari kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara yang selanjutnya adalah sambutan kepala sekolah yang akan diwakili oleh Bapak Irwan Mainur MPD. Kepada Bapak Irwan, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Terima kasih untuk kehadirannya di kegiatan diseminasi budaya positif yang sebentar lagi akan kita sama-sama dengarkan dari Ibu Rizky Fauzia. Kami menyambut positif kegiatan diseminasi ini karena ini sangat penting buat kita para pendidik, karena sudah berbeda cara penanganan terhadap anak-anak kita ya, dulu dengan sekarang, sehingga perlu ada perubahan-perubahan, dan ini yang kita peroleh dari kegiatan Merdeka Belajar, kegiatan bagaimana penanganan para siswa menumbuhkan kesadaran dari dalam diri dengan tidak perlu lagi tanda kutip dihukum atau diberi reward ya, tapi menumbuhkan rasa kesadaran dalam diri untuk mengikuti kesepakatan. Jadi sekarang sistem peraturan dan tata tertib itu adalah kesepakatan ya, makanya membuat tata tertib yang sekarang ini bersama-sama dengan Bapak Ibu Guru dan juga siswa yang diwakili oleh OSIS, sehingga ini sangat penting. Diseminasi ini buat kita simak bersama-sama yang sebentar lagi akan disampaikan Ibu Rizky. Terima kasih Ibu Rizky ya. Saya mewakili kepala sekolah karena Ibu ada halangan, sehingga saya buka kegiatan ini. Mudah-mudahan apa-apa yang nanti akan kita dengar dan disampaikan Ibu Rizky bisa kita simak dan kita bisa laksanakan secara bersama-sama. Sekian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Irwan atas sambutan yang telah diberikan. Acara selanjutnya adalah pemaparan materi mengenai budaya positif oleh Ibu Rizky Fauzia SPD. Kepada Ibu Rizky, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Oh iya, luar biasa ya Bapak Ibu. Masih pagi, saya harap Bapak Ibu semua masih semangat dalam menjalani kegiatan yang akan kita lakukan hari ini bersama-sama. Kita hari ini bukan saya merasa lebih mampu, lebih menguasai, lebih tahu, tapi kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu, karena
Di sini kita yang tadinya tidak tahu akan berusaha menjadi lebih tahu dan bisa kita terapkan ilmu yang akan kita dapatkan hari ini dalam kegiatan kita sehari-harinya nanti bertemu mendampingi murid-murid tersayang kita. Gitu. Jadi saya hari ini akan menjelaskan tentang budaya positif. Apa sih sebenarnya budaya positif itu ya? Mungkin Bapak Ibu udah tahu, oh budaya positif maksudnya adalah membudayakan hal-hal positif yang kita bisa terapkan, yang bisa kita lakukan di sekolah kita, seperti itu. Next. Baik, sebelum kita mulai, kita mari senyum ya Bapak Ibu, saling berhadapan. Yang ada rekan sebangkunya coba senyum, berikan senyum, berikan senyum terbaik kepada rekan. Boleh sambil sumringah, sambil baik, itu sudah memunculkan aura-aura positif ya kan Bapak Ibu. Nah, aura positif. Nah, lanjut. Terima kasih. Nah, ini adalah kegiatan pemantik yang akan kita lakukan. Sebenarnya saya membutuhkan pasangan ya Bapak Ibu. Jadi yang udah punya pasangan seperti Bu Sulis dan Bu Lina itu udah bagus, seperti Bu Anggi, Bu Buana. Nah, Pak Pur dengan Pak Mul mungkin ya bisa berpasangan. Bu Mimi dengan Bu Eha, Bu Pesta dengan siapa ya Bu yang Sony? Bu Maria boleh. Bu Nemi nama siapa Bu? Bu Ayu itu Boleh mau Pasep. Pak Acep sama Pak Irwan, Bu Linda dengan Bu Siti. Terus yang single gimana dong? Nah, jadi kegiatannya apa sih? Ketika saling berpasangan, misalkan Bu Sulis jadi A, terus Bu Lina jadi B-nya. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda tuh menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Bapak Ibu. Jadi anggaplah kita menyimpan emas berharga 5 gram di dalam kepalan tangan kita yang berusaha kita simpan baik-baik, dan Bapak Ibu perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan kita. Nah, tugas rekan yaitu Bu Lina yang berperan sebagai B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan dari Bu Sulis misalnya. Nah, boleh kritikin, boleh bujuk, boleh omelin, boleh intimidasi, boleh marah-marah, boleh godain, boleh menggelitik, dan macam-macam caranya supaya Bu Sulis itu mau membuka gitu. Nah, kemudian cobalah lakukan kegiatan, cobalah buka ini di atas dengan bergantian. Nanti saya beri waktu 30 detik, nanti Bu Sulis yang mengepal, Bu Lina yang berusaha membuka. Nanti gantian, 30 detik berakhir, nanti Bu Lina yang mengepal, Bu Sulis yang membuka. Paham Bapak Ibu? Ayo, Pak, Paham. Ayo biar Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Sudah siap? Siap. Saya punya tepung tepung the best. Oke, udah kamu siapa Bu? Kamu Bu Pesta boleh.
sekarang. 1, 2, 3. Boleh dihipnotis, boleh ngapain ya? Cepat sekali. Cepat sekali. Yeay. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua, tepuk tangan dong buat kita. Oke, saya ingin bertanya nih, yang tadi nggak bisa membuka kepalanya sama sekali rekannya, ada nggak Bapak Ibu? Nggak ada, berarti berhasil semua ya Bapak Ibu. Kira-kira kalau saya tanya, kenapa sih bisa berhasil membuka? Apakah Ibu atau Bapak berhasil ngebujuk, berhasil apa ya, pokoknya nah itu, berhasil menyentuh hati relung terdalamnya Bapak Ibu rekan yang ada di sampingnya. Nah, apakah yang mengepal tangan itu bersedia? Artinya punya kontrol dari dalam dirinya. Ya udahlah, pasrah aja gitu. Artinya kemauan dari dalam diri. Siapa yang bisa memberikan pendapat kalau menurut Bapak Ibu dari luar atau faktor dari dalam diri yang tadi orang yang mengepalkan tangan, menurut Bapak Ibu bagaimana? Dari dalam karena dari dipaksa. Ya, terima kasih Bu Rizky. Kalau tadi pengalaman dari kita berdua nih dengan Bu Gusti, bisa faktor dari dalam dan bisa faktor dari luar. Sepandai-pandai orang yang merayu mungkin, yang mengajak, gitu ya, bagaimana dia caranya, berbagai cara, tapi kemudian karena dalam diri ya, teman kita itu ternyata juga akhirnya dia ya udahlah, orang dengan teman sendiri gitu, akhirnya dia pun mau gitu menerima ajakan kita. Oke, beri tepuk tangan dong untuk Bu Desi. Baik, terima kasih Bu Desi atas pendapatnya. Jadi ya betul. Jadi sebenarnya adalah faktor utamanya ya bisa dari luar dan bisa dari dalam gitu. Nah, ini nanti akan dibahas tentang motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi yang berasal dari dalam diri dan motivasi yang berasal dari luar lingkungan kita. Oke, next. Oke, untuk melanjutkan kesepakatan forum diseminasi hari ini yang akan kita lakukan, seperti pertemuan kemarin-kemarin, kita akan membuat kesepakatan forum diseminasi yang akan kita lakukan hari ini, di mana Bapak Ibu bisa berpendapat apa yang harus kita lakukan bersama-sama. Yang pertama, ini yang 2 poin ini adalah poin yang saya buat, yaitu menghargai pendapat siapapun. Setuju atau sepakat nggak Bapak Ibu? Sepakat. Menjadi pendengar yang baik? Sepakat. Ada lagi yang mau menambahkan Bapak Ibu poinnya? Kira-kira apa sih hal yang perlu kita butuhkan atau kita lakukan selama kita melakukan diseminasi ini? Kira-kira apa Bapak Ibu? Boleh Bu Ayu? Menghormati perbedaan pendapat. Oke, menghargai. Mohon maaf apa Bapak Ibu? Sudah ada, ya baik. Menghargai pendapat siapapun sudah ada ya Bu Ayu. Ada lagi yang belum ada di depan, bisa ditambahkan Bu Febri nanti kalau. Kalau perbedaan ya apa sama dengan menghargai? Kalau Bu Ayu kan pendapatnya menghormati perbedaan. Menghormati perbedaan. Perbedaan bukan pendapat ya, tapi perbedaan budaya gitu. Perbedaan. Menghargai itu tapi ketika berbeda nggak benar. Yang sama. Udah nggak perlu. Baik, nggak apa-apa Bu. Oke, tadi tambahan dari Bu Ayu, menghormati perbedaan yang ada di forum ini ya Bu, yang maksudnya adalah perbedaannya nggak hanya pendapat ya Bu, boleh nanti tindakan atau apapun itu, menghormati perbedaan. Ada lagi Bapak Ibu? Baik, kira-kira apa Bapak? Tadi berpendapat? Yang perlu? Berani menyampaikan pendapat. Oke, betul, berani berpendapat.
saya membuka forum ini nggak hanya satu arah ya Bapak Ibu. Kita tadi yang saya tekankan adalah kita belajar bersama-sama, kita seperti kerja kelompok gitu. Saya seperti fasilitator atau moderator di sini yang dimana kita semua itu harus berperan aktif dalam kegiatan ini. Berani menyampaikan pendapat? Ada lagi? Sudah cukup? Apa Bu Ayu? Mengedepankan etika. Etika dari bahasa ya Ibu ya, atau dari tutur kata, tindakan, mengedepankan etika. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah memberikan pendapat untuk kesepakatan forum diseminasi ini. Nah, saya harap poin-poin ini yang di depan bisa kita terapkan bersama ya Bapak Ibu. Dari menghargai pendapat siapapun, menjadi pendengar yang baik, menghormati perbedaan, berani menyampaikan pendapat, dan mengedepankan etika. Apakah sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Oke, terima kasih. Lanjut ke slide berikutnya. Oke, pertanyaan pemantik, apakah guru harus mampu memberikan solusi untuk murid yang bermasalah menurut Bapak Ibu? Kita perlu nggak sih, kita sebagai guru harus bisa, pokoknya harus punya solusi untuk menyelesaikan permasalahan murid. Yang kedua, apakah hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Yang ketiga, apakah pemberian hadiah atau penghargaan itu dapat meningkatkan prestasi siswa? Dan yang terakhir adalah, apakah peran guru dengan murid itu adalah sebagai teman gitu? Bukan hanya guru dan murid, tetapi ada perantaranya di tengah-tengah, yaitu sebagai teman. Nah, nanti akan kita bahas selama forum ini. Next. Nah, ini adalah budaya positif. Selanjutnya, dari poin-poin penting budaya positif ada beberapa poin utama yang akan kita bahas, cukup banyak ya Bapak Ibu. Ada perubahan paradigma belajar, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, disiplin positif, keyakinan kelas, segitiga restitusi, motivasi perilaku manusia, dan nilai-nilai kebajikan yang akan kita bahas berikutnya. Nah, yang akan dibahas pertama kali adalah perubahan paradigma belajar. Apa sih perubahan paradigma belajar itu? Jadi perubahan paradigma belajar itu adalah pembelajaran dengan paradigma yang baru, di mana pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih diferensiasi? Different itu artinya apa Bu Sulis? Different, berbeda. Berarti yang kita lakukan atau yang kita sampaikan di kelas itu nggak hanya monoton, itu aja sama. Tetapi kita harus bisa memperhatikan kebutuhan murid, bisa memperhatikan kemampuan murid. Apakah semua kemampuan murid itu sama? Tidak kan? Kemudian apakah kebutuhan khusus seperti anak-anak berkebutuhan khusus di kelas juga punya hak untuk mendapatkan pembelajaran yang sama? Nah, itu adalah kata kunci dari diferensiasi, di mana ujungnya adalah membentuk karakter, di mana siswa memiliki karakter profil pelajar Pancasila yang dimulai dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini poin penting. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan yang terakhir adalah berkebinekaan global yang bisa kita capai melalui pembelajaran di kelas ataupun ketika penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, berikutnya adalah teori kontrol dari William Glasser berikutnya. Nah, apakah seorang guru itu sebenarnya bisa mengendalikan pikiran murid? Bahwa itu tuh semuanya ilusi yang tadi seperti Bapak Ibu lakukan ketika mengepal, apakah bujukan, rayuan, hukuman, tindakan yang kita lakukan terhadap murid itu sebenarnya adalah kita berhasil kepada murid, atau memang murid sendiri yang mengikhlaskan atau yang mengendalikan? Ya udah, Bapak Ibu yang akan mengendalikan tindakan saya. Itu sebenarnya adalah itu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, padahal tidak semuanya itu bisa efektif. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, berikutnya, jadi yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid, padahal di dalamnya adalah pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Misalnya apa ya Bapak Ibu kalau dalam kehidupan sehari-hari? Kalau misalnya anak-anak tidak mengerjakan tugas tepat waktu gitu. Ayo dong, kamu kenapa sih
nggak bisa tepat waktu dalam mengerjakan tugas, kamu kenapa kayak gitu terus gitu biasanya. Nah, nanti anak tersebut ya merasa dirinya sedang dikendalikan dari luar gitu. Nah, dan berusaha untuk menyelesaikan tugas yang dia berikan pada saat itu. Nah, itu sebenarnya adalah kebutuhan dasar dari seorang murid itu adalah ya dia membiarkan dirinya dia itu dikontrol sama gurunya gitu. Padahal ya bukan kita yang berhasil mengontrol murid, tapi sebenarnya muridnya yang mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh gurunya. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ya memang mungkin pada waktu jangka pendek akan bermanfaat, tapi waktu jangka panjang dia akan bosan. Dia akan jenuh dengan kalimat ya, dia mencap dirinya bisa aja dia nggak bisa gitu. Nah itu jangka panjangnya harus memikirkan psikologis dan emosional dari anak. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalkan kita lagi ngomong siswa yang terlambatnya berulang kali misalnya gitu, kamu nggak takut orang tuamu tahu? Kamu nggak ingat orang tuamu di rumah? Itu kan pasti membuat merasa bersalah diri muridnya gitu kan ya Bapak Ibu. Nah sebenarnya itu membuat pasti berkecamuk di pikiran anak itu gitu, bahwa iya ya saya salah banget gitu. Itu adalah membuat orang merasa bersalah. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa tuh punya hak untuk maksa. Jadi kita sebagai orang dewasa tidak serta-merta punya hak untuk memaksa orang lain gitu, terutama murid. Bahwa murid punya kontrol atas dirinya sendiri. Nah yang terakhir berikutnya adalah disiplin positif. Next. Nah, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan tanpa adanya penghargaan atau hukuman. Jadi, disiplin positif ini kita harapkan bisa dilakukan oleh murid itu berasal dari dalam dirinya, dari kesadaran dirinya, bukan karena reward, bukan karena hukuman gitu. Jadi, kita bagaimana caranya memunculkan motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri untuk dilakukan oleh anak. Nah, hal penting dalam disiplin sering dihubungkan dengan hukuman. Disiplin yang kuat itu harus berasal dari motivasi intrinsik atau berasal dari dalam diri. Tujuan dari disiplin adalah berusaha menjadi insan yang lebih baik dari sebelum. Ini adalah 3 poin penting dari kata kunci, yaitu disiplin. Kita harapkan anak-anak bisa melakukan disiplin itu dari kesadaran dirinya. Selanjutnya, poin kedua adalah nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan itu apa sih Bapak Ibu? Kebajikan itu apa? Kebaikan. Universal itu apa? Umum. Berarti nilai-nilai ini itu bisa disepakati dan bisa dilakukan oleh bukan hanya murid, tapi guru itu juga harus mencontohkan nilai-nilai kebaikan. Kalau kita ingat slogan sekolah kita apa Bapak Ibu? Manis Go. Apa sih Manis Go itu? Mandiri, nasionalis, integritas, religius, pokoknya apa? Gotong royong. Nah, itu merupakan nilai kebajikan atau nilai kebaikan bukan? Iya. Itu harapan kita bersama bahwa nilai-nilai tersebut tuh bisa dilakukan oleh semua warga sekolah, tidak hanya murid, tapi kita juga. Kita punya peran penting dalam pelaksanaan tersebut. Nah, ini berdasarkan teori, nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Dan nilai kebajikan itu biasanya setiap institusi atau lembaga punya nilai kebajikannya sendiri. Kalau kita mengacu terhadap profil pelajar Pancasila yang seperti tadi sudah disebutkan, ada 6 poin penting. Kemudian dari IBO dan The Seven Essential Virtues itu juga punya masing-masing nilai kebajikannya. Next. Kemudian ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, ada masing-masing punya poin nilai kebajikan, dan ini adalah yang kita harapkan bisa, ini udah terpampang di depan ketika kita datang ke sekolah, pasti ini yang kelihatan gitu dari luar, bahwa mandiri, nasionalisme, integritas, religius, dan gotong royong itu diharapkan dapat terwujud di sekolah tercinta kita. Nah, nilai kebajikan apa sih yang Bapak Ibu rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid kita di kelas? Yang paling penting menurut Bapak Ibu apa? Kalau sekarang, 1 poin. Mungkin saya ingin berpendapat, saya ingin mendengarkan pendapat dari Bapak Ibu yang lain. Nilai kebajikan apa sih yang paling penting sekarang yang dimiliki oleh
diri, baik Bu Anggi. Terus apa lagi? Jujur. Kemudian disiplin, berakhlak, betul, akhlak. Ada lagi Bapak Ibu? Tanggung jawab, betul. Jadi apa ya? Sekarang itu kita tidak bisa melihat potensi siswa itu dari hasil belajarnya, tetapi kita tuh harus bisa membentuk karakter anak-anak didik kita gitu. Yang tadinya mereka yang karakternya mungkin bisa dibilang kurang gitu, nanti ketika mereka lulus, ketika mereka bersekolah selama 3 tahun di sini, mereka punya perubahan karakter seperti itu yang tadi Bapak Ibu sampaikan tuh. Saya dan kita semua berharap bahwa itu yang dimiliki oleh siswa pada saat ini. Kemudian adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Sebenarnya restitusi mungkin masih awam ya didengar sama Bapak Ibu. Nah, kita akan bahas next. Teori motivasi itu ada 2 jenis, ada motivasi internal, in, dan eksternal. In berarti dari dalam, dan eksternal itu berarti dari luar. Kenapa sih seseorang itu melakukan sesuatu, misalnya dia nggak datang terlambat, anak-anak nggak datang terlambat ke sekolah, itu karena apa? Biasanya karena apa Bapak Ibu? Takut dihukum biasanya. Atau dia mendapatkan penghargaan atau imbalan atau ucapan selamat dari orang lain, pujian, seperti itu adalah eksternal. Dan kalau misalkan kita inginkan bahwa murid-murid itu berlaku disiplin atau membudayakan hal positif, itu berasal dari dalam dirinya gitu. Jadi bukan karena takut dihukum, takut diomelin guru piket, takut diomelin walas, takut dibina segala macam. Nggak pengen itu terjadi pada anak, tapi kita pengen itu kesadaran dari dalam diri anak tersebut gitu, bahwa motivasi internal adalah hal utama yang menjadi acuan anak-anak berperilaku. Lanjut. Nah, berarti dari ketiga jenis motivasi yang disebutkan, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid di sekolah kita? Dari 3 motivasi tadi, kira-kira yang sampai sekarang dilakukan oleh murid itu kebanyakan karena apa Bapak Ibu? Ya betul, takut dihukum, betul. Takut diomelin, takut nanti diceramahin sama Bapak Ibu guru gitu kan ya. Dipejeng di depan, ditulis namanya gitu ya di guru piket. Nah itu sebenarnya adalah motivasi eksternal yang harusnya nggak boleh kita memaksa atau mengontrol diri anak, tapi harus memang gimana sih caranya menumbuhkan motivasi internal pada anak gitu. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu Bapak Ibu? Atau ada yang ingin mengemukakan berpendapat? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, studi kasus. Kita pahami kasus ini baik-baik. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut dia lebih banyak diam atau menggambar di buku pelajarannya. Mungkin pasti ibu bapak pernah menemukan anak seperti ini gitu. Nggak hanya di pelajaran Bapak Ibu, di pelajaran yang lain mungkin dia seperti itu. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Ivo menjadi gugup dan nggak sengaja jatuhin tas dari kursinya, serta tiba-tiba jadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaan pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Mentalnya terganggu dan yang pasti rasa percaya dirinya makin hilang. Beri tepuk tangan dong buat kita tepuk tangan lagi untuk yang tadi kita puk the best ya Bapak Ibu, biar mencairkan suasana lagi ya. 1, 2, 3, tepuk the best. I'm the best. You are the best. We are the best. Oke, terima kasih Bu Eha atas pendapatnya. Setuju nggak Bapak Ibu atas pendapat Bu Eha? Tuh, pertanyaan kedua. Menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Ada yang tahu nggak Bapak Ibu bedanya hukuman sama konsekuensi?
Hukuman berarti kalau dalam hal ini Pak Seno menghukum, ya nggak Bapak Ibu? Nah, konsekuensi itu apa sebenarnya? Pernah nggak sih Bapak Ibu memberikan suatu respon? Misalkan ada anak yang terlambat gitu ke sekolah, terus disuruh misalkan mencatat kalimat, saya tidak akan datang terlambat ke sekolah lagi berapa halaman. Nah, menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi dari tindakannya? Oke, nah kita akan bahas. Lanjut. Menurut Bapak Ibu seperti ini, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Jadi nulis saya tidak akan terlambat lagi selama biasanya berapa? 1-2 lembar ya, berapa halaman gitu. Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Coba kita lihat konsekuensi jawabannya. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Next. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Betul tidak? Next. Iya betul, cakep. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Jadi kan pernah anak ya coret-coret, dia suruh bersihin gitu. Oke, pintar. Konsekuensi. Wih, belum dikasih teorinya udah tahu. Keren. Lanjut. Berdiri di depan kelas sambil ngangkat kaki 1 karena nggak bisa jawab pertanyaan. Hukuman, betul nggak Bu Febri? Betul. Lanjut. Murid diminta untuk push up 15 kali karena nggak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Betul tidak? Betul. Lanjut. Nah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Cakep. Iya ya, gurunya mah nyantai kalau kayak gini semua mah. Oke, nah penjelasannya ada apa sih bedanya hukuman, konsekuensi sama restitusi? Kalau hukuman itu nggak terencana tuh tiba-tiba kayak spontan gitu, gurunya tuh, oh kamu mau ngerjain tugas, ya udah kamu berdiri di depan. Nah itu hukuman tiba-tiba gitu. Terus murid itu nggak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan, dia ngeblank, oh iya saya salah tapi saya shock gitu, saya nggak tahu harus berbuat apa dan akhirnya dia melaksanakan perintah gurunya gitu dan bersifat satu arah. Anaknya harus mau nggak mau ngikutin apa kata gurunya gitu. Dan yang terakhir adalah berupa hukuman fisik atau psikis gitu. Kamu gimana sih? Kamu salah. Kamu kenapa sih nggak bisa ngerjain matematika misalnya? 1 aja pun nggak bisa. Itu adalah ngebuat hukuman psikis buat muridnya gitu. Kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan dan biasanya memang harusnya ada kesepakatan atau keyakinan kelas yang dibuat pada awal tahun pelajaran, baik wali kelas maupun guru mapel nanti akan dipajang di kelas gitu. Jadi ketika mereka melanggar ya mereka harus mengikuti kesepakatan atau konsekuensi yang dibuat. Murid tetap dibuat tidak nyaman ya kan Bapak Ibu tadi misalkan menghapus coretan ya, dia capek gitu, tetap nggak nyaman. Dan sikap guru selalu memonitor murid. Nah, yang restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif berarti kita menawarkan solusi atas tindakan kesalahan yang dilakukan oleh murid untuk murid tersebut itu mencari solusi sendiri gitu. Berarti sifatnya 2 arah. Restitusi bertujuan untuk membantu murid menuju disiplin positif dan memulihkan dirinya dari berbuat salah. Jadi tidak ada beban mental maupun berfisik ketika kita melakukan restitusi seperti itu. Next. Nah, hukuman yang tadi ya, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Ini contoh kasusnya adalah siswa sering tidak mengerjakan PR, nggak ngerjain tugas, nggak ikut ulangan, nggak ngerjain PR, nggak ada nilai. Hukuman. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera. Ada hubungannya nggak sama dia nggak mengerjakan PR? Nggak ada kan nih Bapak Ibu? Nggak ada hubungannya sama sekali, tiba-tiba dia suruh hormat bendera dan itu pasti melibatkan fisiknya. Guru marah dan murid pasti takut. Kalau konsekuensi adalah ya murid tersebut mengerjakan PR-nya, mau waktu kapan intinya ada tugas yang dia kumpulkan, nah itu adalah konsekuensi. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau restitusi, yang pertama dia harus kita sebagai guru harus mengembalikan atau
mengarahkan siswa menuju keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa untuk menyelesaikan masalah. Makanya keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu penting. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah di PMM ada topik keyakinan kelas ya, Bu Sulis atau Bu Eha yang sertifikatnya udah banyak. Nah itu bisa imbas dong ke kami yang belum gitu. Nah bagaimana sih cara membuat kesepakatan dan keyakinan kelas yang baik, kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Berarti ada sifatnya dua arah. Lanjut. Nah ini berjemur, lanjut ya, ini ada beberapa ketika tadi sudah disampaikan pengertian atau ciri-cirinya. Nah berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Berarti ada hubungannya nggak? Nggak ada, berarti ini adalah hukuman. Betul. Yang selanjutnya, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran 10 menit, yaitu konsekuensi. Betul. Lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK nih. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, betul. Kenapa? Karena masih ada hubungannya. Dia PJOK, betul. Cakep. Lanjut. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Betul, konsekuensi. Betul. Lanjut. Terlambat hadir di pembelajaran daring atau online 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai adalah konsekuensi. Nah. Membersihkan WC sekolah karena matahin pensil temennya. Udah habis? Nah, udah. Kira-kira paham nggak Bapak Ibu tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Nanti ada demonstrasi restitusinya gitu. Ya, Bapak. Yang paling pertama tadi coba ditampilkan lagi ya. Yang pertama. Tadi belum sempat membaca. Yang sepertinya yang pertama ya, Pak. Yang pertama. Yang pertama tadi. Jadi jawabannya apa? Coba kita apa? Yang pertama tulis. Nah iya, kira-kira kalau menurut Bapak Ibu, saya kembalikan lagi ke forum. Betul. Saya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia ini terlambat datang ke sekolah. Kira-kira betul, berarti benar, pendapat saya benar. Ini konsekuensi. Apakah ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Coba saya ingin meminta pendapat dari Bapak Ibu yang menyatakan ini konsekuensi, siapa Bapak? Kenapa aku? Karena kesalahan dia kan terlambat ke sekolah. Nah, lalu sanksi yang diberikan, dia suruh berjanji gitu istilahnya, dengan cara menulis, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi. Saya kayak orang berzikir, lama-lama kan dia ingat gitu kan. Jadi itu memang menurut saya konsekuensi karena sesuai dengan kesalahannya. Gitu. Terima kasih. Kalau yang berpendapat ini adalah hukuman, kalau menurut saya, meskipun di sini bunyinya saya tidak akan terlambat lagi, itu bukan perilaku. Jadi terlambatnya tadi adalah perilaku. Sementara ini adalah konsep dan pemikiran saja. Jadi itu tidak berbeda dari sisi berbeda. Ya. terima kasih kamu atas pendapatnya. Baik, kira-kira terima kasih atas pendapat kamu dan Bu Desi. Kita kembalikan lagi ke forum. Menurut Bapak Ibu, ini adalah konsekuensi atau hukuman? Kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Bisa jadi saya yang salah, jadi dikembalikan lagi, diluruskan lagi teorinya gitu Bapak Ibu. Kira-kira bagaimana? Bu Anggi silahkan. Pengalaman saya di kelas, kalau mengajar, udah kenceng. Pengalaman saya di kelas kalau mengajar, coba mana hukuman yang mendidik dan mana hukuman yang tidak mendidik.
berhubungan dengan materi agama Kristen. Jadi ini salah satu termasuk contoh hukuman yang mendidik. Mencatat janji di kertas sebanyak 100 kali. Jadi ini di murid saya di benaknya udah termasuk hukuman ini, Bu Ski, gimana itu? Jadi perbuatan ini hukuman. Hukuman. Tapi mendidik gitu. Iya, hukuman yang mendidik supaya dia berubah sikap. Karena yang dituliskan saya berjanji. Bu Nur mau berpendapat lagi tentang yang poin ini? Oh, saya masih baik. Nah, oh gitu. Jadi mungkin kita akan lebih membahas lagi ya, nanti kita apa ya, mungkin kita bahas di luar forum ini kali ya Bapak Ibu, atau oke. Ya. Iya, silakan. Kalau saya bisa tarik benang merah sih, benang merah. Kok merah sih, Bu? Benang putih dong. Yang bisa membedakan antara hukuman dengan konsekuensi. Mungkin kalau konsekuensi itu sudah disepakati, artinya berkomitmen bersama, sudah disepakati dalam hukuman tidak. Nah, sekarang kita lihat dulu kasus ini. Ini sifatnya individu atau memang sudah satu kelas yang seperti itu. Seandainya ada terlambat, itu pasti nulis gitu. Nah, seperti itu. Kalau emang itu satu kesepakatan, yang terlambat akan nulis 100 kali atau tidak terlambat. Disepakati oleh teman-teman semua, itu bisa jadi konsekuensi. Tapi pada saat sifatnya per kasus, itu bisa jadi hukuman. Itu mungkin pendapat saya. Jadi kalau yang saya tangkap dari pendapat Bu Nur tuh udah ada kesepakatan belum sebelumnya gitu. Ketika ada siswa yang terlambat itu ya dihukumnya seperti ini. Tapi ketika anak itu terlambat terus gurunya tiba-tiba nyuruh mencatat, nah itu berarti hukuman seperti itu. Jadi bisa dua ya gitu ya jawabannya. Tergantung dari situasi dan kondisi di situ. Iya betul. Baik, terima kasih Ibu Bapak atas pendapatnya. Berarti yang ini ya perlu ditelaah lebih lanjut ya. Oke, selanjutnya. Iya baru. Nah, tadi kan ini hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, sebenarnya kita juga harus berpikir lebih lanjut tentang penghargaan. Sebenarnya menurut Alfikon, bahwa menurut beliau adalah saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, misalkan memberi reward dalam bentuk apapun, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya. Jadi mereka tuh nggak bisa gitu, makanya harus diiming-imingin sama suatu penghargaan atau suatu rewards. Atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi anggapannya tuh dia tuh nggak bisa, atau mereka tuh nggak bisa, atau mereka nggak akan memilih untuk melakukannya, makanya diiming-imingi gitu dengan suatu penghargaan. Nah, beliau mengungkapkan juga bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, bahwa secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi ketika kita meminta sesuatu kepada anak, jangan diiming-imingi oleh suatu imbalan dalam bentuk penghargaan apapun. Bahwa ketika mereka berhasil melakukan hal tersebut, itu adalah rewards bagi diri mereka sendiri gitu. Jadi tidak perlu adanya pujian mungkin boleh ya, artinya apresiasi kalimat-kalimat positif, tetapi tidak dalam bentuk barang atau hal-hal yang berlebihan gitu. Lanjut. Nah, ternyata penghargaan itu bisa menghukum. Pengaruh jangka panjang dan jangka pendek dalam penghargaan tuh, jadi penghargaan mungkin dalam jangka pendek akan efektif, tetapi ketika jangka panjang dia bosan, dia jenuh. Udah bisa, nanti juga bisa gitu. Dan dia nggak ada motivasi dari dalam dirinya gitu untuk melakukan suatu hal. Penghargaan tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan. Maksudnya apa penghargaan tidak efektif? Ketika penghargaan itu dilakukan, kemudian anak tersebut sudah merasa bisa melakukannya, bahwa dia terus berpikir, ya saya akan melakukan hal tersebut karena adanya penghargaan, bukan karena dia bisa, bukan karena dia mampu. Dan penghargaan merusak hubungan. Contoh misalkan prestasi ranking di kelas. Ketika atau bisa seorang murid bisa melakukan atau berhasil menjawab pertanyaan di kelas. Nah, ketika kita mengapresiasi si murid tersebut yang berhasil, ada nggak perasaan dari yang nggak kita apresiasi? Saya nggak bisa.
saya nggak bisa kayak dia gitu, makin ngedown gitu, makin minder dan akhirnya malah nggak bisa mencoba hal tersebut. Nanti ujung-ujungnya dia juga yang dipuji, nanti dia lagi yang akan dipuji oleh gurunya. Itu penghargaan merusak hubungan yang nantinya si murid yang nggak diapresiasi oleh kita itu nggak suka sama murid yang kita apresiasi. Dia lagi gitu. Jadi merusak hubungan. Dan penghargaan mengurangi ketepatan. Makin banyak penghargaan, maka anak itu nggak belajar dari kesalahannya. Dia malah intinya makin mengurangi kualitas perlakuan atau tindakan yang dia lakukan. Itu sama hubungannya dengan penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas. Ya ujungnya karena dia melakukan sesuatu karena penghargaan. Dan penghargaan adalah sifatnya menghukum. Nah, yang tujuan terakhir adalah kita berusaha untuk meningkatkan atau memunculkan motivasi dari dalam diri anak, bukan karena dari luar yang tadi penghargaan atau hukuman gitu. Jadi memang ujungnya atau muaranya adalah motivasi intrinsik. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mengapa keyakinan sekolah bukan peraturan sekolah? Bu Sulis mungkin ingin berpendapat yang udah dapat materi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa sih, Bu? Yang Ibu tahu aja, yang Ibu tahu. Bu Iha tahu nggak, Bu? Bu Siti mungkin yang sudah mendapat materi keyakinan kelas di PMM. Apa sih keyakinan kelas itu? Oke, kita bahas selanjutnya, Bu Febri. Jadi keyakinan kelas itu adalah bersifat lebih abstrak dari peraturan, yang lebih rinci. Kalau peraturan memakai seragam dengan atribut lengkap, itu udah detail. Nah, keyakinan kelas itu lebih sifatnya universal. Artinya dalam poin atau nilai-nilai kebajikan yang seperti tadi, disiplin, tanggung jawab, lebih universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat-kalimat positif. Seperti misalkan keyakinan kelas yang dipajang di kelas, saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Datang ke sekolah tepat waktu, bukan dilarang terlambat atau tidak boleh terlambat. Itu kalimat-kalimat negatif. Nah, kita berusaha membuat keyakinan kelas dengan bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat gitu. Yang biasanya memang bisa kita imbaskan atau kita terapkan di kelas kita sendiri sebagai wali kelas. Nah, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kita. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Sebenarnya keyakinan kelas ini penting dibuat agar apa? Agar ketika kita biasanya ada siswa yang melanggar. Nah, siswa yang melanggar tadi kan ketika restitusi harusnya diarahkan kan keyakinan kelas gitu, ke keyakinan kelas. Tetapi ketika keyakinan kelas yang nggak ada, dia mau diarahin kemana? Nah, itu pentingnya keyakinan kelas untuk dibuat di dalam minimal di kelas kita sendiri. Next. Nah, ini contoh adalah keyakinan kelas 7F yang sudah dibuat. Misalkan poin awalnya tuh menghargai dan menghormati orang lain. Ini poin utamanya, disiplin, tanggung jawab, sopan santun, peduli lingkungan, dan di dalamnya tuh dirinci lagi. Misalkan disiplin, datang ke sekolah tepat waktu, memakai seragam dan atribut lengkap. Nah, disiplin, menghargai dan menghormati orang, dan seterusnya itu adalah kalimat yang masih universal gitu. Dan di dalamnya nanti kita rinci lagi apa bentuk realnya yang kita terapkan gitu. Dan jangan lupa diketahui oleh disepakati. Jadi gini, misalkan kemarin saya praktek membuat keyakinan kelas gitu ketika luring bersama CGP yang lain. Jadi seperti ini, misalkan saya guru, terus bapak ibu itu muridnya. Anak-anak biasanya nih kasus atau masalah yang dibuat sama teman-teman sama kalian itu biasanya apa gitu. Biasanya ada yang nggak pakai atribut, ada yang nggak pakai gesper atau nggak pakai dasi, ada yang ngumpulin tugasnya tuh telat. Nah, itu adalah kita lempar, kita diskusi gitu dengan anak-anak. Nah, kemudian kita kerucutkan apa nih poin pentingnya. Misalkan tadi datangnya dia terlambat atau nggak ngumpulin tugas tepat waktu. Nah, berarti itu adalah poin disiplin. Kita kerucutkan, nanti biar pakai post-it juga enak atau pakai Padlet yang pakai internet juga bisa, jadi anak-anak bisa komentar. Misalkan, ayo menurut kamu, saya bagikan post-it, terus menurut kamu apa sih
peristiwa yang sering terjadi atau pelanggaran yang sering dilakukan oleh teman-teman tuh apa, mereka berpendapat gitu. Nah nanti dikerucutkan kita sebagai pembimbingnya, oh ini ya yang gunakan kalimat positif, tolong jangan pakai kalimat negatif, jadi semuanya positif, menjaga tutur kata, kemudian membuang sampah pada tempatnya dan lain-lain gitu. Dan disepakati oleh kelas ya, sepakati anak-anak gitu. Dan ini tidak hanya dijalankan oleh murid, tapi kita juga guru. Misalkan datang ke sekolah tepat waktu, ya gurunya juga dong gitu. Datang ke kelas misalkan atau mendengar penjelasan guru tanpa memotong pembicaraan dan lain-lain. Nah ini adalah bentuk keyakinan kelas, contohnya seperti itu. Next. Nah kita ice breaking, udah capek ya kan? Jadi boleh sambil makan, sambil mengerjakan tugas apapun Bapak Ibu, saya tidak akan melarang. Kita sambil belajar sama-sama. Sekarang permainannya gini, Bapak Ibu yang tadi rekan itu sweet, tapi sweetnya itu misalkan sweetnya Jepang ya, gini, sama gini. Nah, misalkan dua sama dua, gunting sama gunting. Nah, dikali berarti 4 dong. Nah, yang berhasil memunculkan angka 4 gitu, itu yang menang. Gini, bisa gini 10, berarti kalah kan Bu ini gitu. Siapa yang duluan? Nah nanti yang menang nanti tanding sampai 0 dong Pak. Oh 0. Iya 0, berarti misalkan gunting sama batu berarti 0 gitu. Berarti itu yang pertama yang menang. Kita 3 kali ya Bu, 3 kali, pokoknya 3 kali sulit. Yang menang nanti tanding sama yang menang lagi sampai kita ketemu pemenangnya di depan. Tahu ya Bapak ya? Boleh guru sama siapa? Nah nanti silakan Putri sama Bu Marta, Bu Desi sama Bu Gusti, gunting kertas. Sama ayo sini Bu. Kalau kertas sama Gitu. Sekali ya Bapak Ibu. kertas sama gunting sama gunting. Berarti apa jawabnya? Dikali. Orang sudarnya dulu begini. Oh, ya udah boleh. Kita sekarang bikin levelnya agak tinggi dong. Ayo coba tanding. Nanti yang menang, nanti saya tanya yang menang dari barisan ini siapa. Nanti yang menang sama menang. Nanti sampai yang terakhir final 1-1 di depan. Kita lihat. Oke? Bisa Bapak Ibu ya? Bisa. Gunting. Boleh, berarti gunting boleh. Oke, Bu Mumu sama Bu Febri bisa coba. 1, 2, 3. Lagi 3 kali ya Bapak Ibu, 3 kali. 1, 2, 3. Terus satu lagi terakhir. Terakhir 3 kali Bu. Udah. Oke. Yang menang siapa? WH ini Bu Suri. Berarti Bu WH tadi sama Bu Suri ya. Kamu sama Pak Puri. Kamu yang menang. Desi siapa? Berarti Bu Desi tadi sama Pak Mul. Bu Algi sama Bu. Berarti Bu Ana tadi sama beneran Bu Yu siapa yang menang? Bu Nur. Berarti Bu Ana sama Bu Nur. Putri siapa? Putri. Iya Bu Desi. Kalau IP sama IPS. Oke, kita mulai ya. Babak semifinal. 1, 2, 3. Nah, 3 kali ya. Lagi. 1, 2, 3.
Ayo ini biar kelihatan. Ini sama-sama gesit, sama-sama cepet. Oke, 1, 2, 3. Siapa yang menang? Lagi, 1, 2, 3. Betul Bu Ana. Satu poin untuk Bu Ana. Lanjut. Sampai 3 kali menang ya. Oke, 1, 2, 3. Ya benar. Bu Ana ya, berarti udah 2 ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, kita kita deklarasikan bahwa pemenangnya adalah Bu Ana. Tepuk tangan dong. Oh, hadiahnya apa Bu? Beng-beng, ya udah nanti. Ya Pak, makanya dicas dulu Bu, baterainya tuh udah mau. Makanya boleh sambil minum sambil makan dong Pak. Lanjut. Iya, kalau kurang ada di belakang, ada. Lanjut, karena masih ada beberapa materi lagi. Oke, selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia, bahwa kita orang dewasa itu punya kebutuhan dasar yang sama dengan Nuril, yaitu penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, bertahan hidup. Kita tuh membutuhkan kebutuhan dasar ini seperti itu. Next, Bu Feb. Pernyataan, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan yang tadi kita bahas atau melanggar, sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka yang tadi ada 5. Apa aja kebutuhan dasarnya tadi? Ayo, apa ayo? Yang paling diingat tadi apa? Bertahan hidup, kasih sayang, terus kesenangan. Kira apa? Apakah kesenangan atau kebebasan? Apa Bu Feb jawabannya? Kebebasan, betul. Dia ingin bebas, dia nggak mau dikekang itu aja gitu ya. Ingin mencoba hal yang baru gitu. Nah ini kebebasan. Lanjut. Nah karena ia melakukannya dengan iseng aja, buat isengin teman aja, ekspresinya tuh lucu men, saya seneng gangguin dia gitu, karena dia tuh kalau digangguin responnya kayak gitu. Pasti ada kan yang berbuat kayak gitu. Nah karena ketika teman-temannya kesel dan diambil makanannya, dia tuh menganggap itu lucu gitu. Jadi jawabannya dia buat betul, kesenangan. Nah jadi kita bisa mendeteksi jawaban anak-anak tuh ya karena kebutuhan dasarnya dia tuh nggak terpenuhi, makanya dia melakukan hal tersebut gitu. Nah itu bisa Bapak Ibu terapkan ketika menginterogasi anak-anak, bisa tahu begitu. Next. Nah ini adalah segitiga restitusi yang tadi sempat saya singgung. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat, yang artinya kita mengembalikan yang tadinya dia salah, dia diperbaiki, dia mencari solusi atas tindakan yang dia lakukan dan dia bisa kembali ke jalan yang benar gitu intinya. Next. Nah restitusi itu bukan untuk jalan yang diridhoi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan sebuah tawaran, diskusi, bukan paksaan. Dan restitusi membantu diri lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ingat ya Bapak Ibu, nanti saya ada post test loh, saya katanya jawab. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Next. Nah ini, jadi tahapan yang pertama apa tadi Bapak Ibu? Menstabilkan identitas. Misalkan kalau menstabilkan identitas, kenapa sih kamu terlambat? Misalkan gitu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Saya pun manusia, saya juga melakukan kesalahan. Itu namanya menstabilkan
Kemudian dilanjutkan dengan validasi kebutuhan. Nah, memvalidasi tindakan yang salah itu, saya tahu kamu tentu punya alasan. Saya tahu kenapa kamu terlambat. Kamu pasti punya alasan kan? Alasannya kenapa? Nah, itu adalah memvalidasi tindakan yang salah. Kamu tahu nggak yang kamu lakukan itu salah? Nah, itu adalah memvalidasi tindakan yang salah. Ada nggak cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalkan tadi dia ngambilin bekal temennya gitu. Ada nggak cara yang lebih baik ketika kamu pengen gitu bekal temanmu? Ada nggak? Nah, tawarkan solusinya kepada anak. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan ketika dia terlambat ke sekolah misalnya. Nilai apa sih yang telah kamu langgar gitu? Atau kamu itu ingin menjadi orang seperti apa? Nilai keyakinan mana sih yang harusnya kita lakukan? Nah, itu adalah menanyakan keyakinan. Lanjut. Nah, ini adalah acting ya, sebenarnya skenario restitusi yang sudah saya buat bersama anak-anak di belakang gitu. Nah, pakai laptop Bu, yang video. Yang di komputer nggak bisa kesambung video, apa suaranya? Nah, jadi ini sebelumnya adalah dua anak ini tuh lagi main-mainan gitu, main pesawat, terus kena gurunya di depan ketika koreksi. Jadi kalian suka pesawat saat pelajaran bahasa Indonesia. Lalu ada informasi lain yang mau kalian tahu. Sebenarnya kamu berdua tapi kami nggak belajar. Apakah kalian tahu yang berada dalam kelas? Kemudian kamu merasa bersalah karena tidak saya berdua selesai dan harus baik. Saya di sini bukan mencari siapa yang salah. Saya kita pikirkan cara solusinya gimana sih menyelesaikan masalah yang tadi. Saya tahu kalian pasti punya alasan tersendiri kenapa kalian melakukan hal tersebut. Pasti seru kan dengan kesalahan. Itu memvalidasi yang salah. Kalian masih seru kan? Bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Nah, ini yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kita harus bisa disiplin, baik terhadap orang lain dan menghargai orang lain dan menghargai diri sendiri. Bagus. Kalian sudah ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Tapi coba kalian ingat kembali ketika kalian main pesawat dan mengenai Pak Ani. Apakah kalian sudah benar disiplin dan menghormati orang lain? Tidak. Tapi kalian mendapatkan rasa senang. Saya tahu kalian pasti punya cara lain untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana cara kalian? Iya. Jadi, bagaimana cara kalian mencapai masalah ini? Kami akan meminta maaf kepada kalian karena tidak dapat dan setelah dilaksanakan tugas hanya kepada berikan disebut dan lain-lain. Baik, sekarang kami Pak Adi dan meminta maaf beliau. Selamat sore, perkenalkan nama saya Artalia Palini dari kelas 7. Saya merasa sangat senang diajak diskusi dengan guru agar lebih dapat memperbaiki orang lain dan diri sendiri. Bagaimana mengendalikan perilaku kita? Jadi ini refleksi dari murid yang melakukan skenario. Tadi saya ulangi ya Bapak Ibu. Jadi dua anak ini tuh lagi main-mainan gitu, nggak sengaja pesawatnya itu kena Pak Adit yang lagi ngoreksi di meja guru gitu. Nah, tindakan apa sih yang kita lakukan sebagai wali kelas misalnya untuk mengatasi hal tersebut? Nah, tadi balik ke segitiga restitusi. Yang pertama adanya menstabilkan identitas gitu. Nggak apa-apa, kamu salah nggak apa-apa karena manusia itu normal, wajar untuk melakukan kesalahan gitu. Nah, itu adalah menstabilkan identitas. Kamu tahu nggak kamu itu salah? Salah, Mem. Saya tahu saya salah.
itu menstabilkan identitas. Terus memvalidasi tindakan salah. Kamu tahu kan kamu itu melanggar keyakinan apa gitu. Atau tadi apa bentuknya? Apakah yang tindakan kamu lakukan itu kamu tepat atau bisa dilakukan gitu. Itu memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan mana yang kamu langgar, nilai kebajikan mana yang tidak kamu lakukan ketika kamu lakukan hal tersebut gitu. Misalkan dia tidak menghargai dan menghormati orang lain misalnya. Nah itu ada 3 langkah ya Bapak Ibu untuk diterapkan. Lanjut. Nah ini ketika siswanya terlambat. Di atas itu kenapa ada anak karena udah ada ibu. Kenapa kamu bisa terlambat? Saya kesiangan karena saya bermain game online hingga larut malam bersama teman saya. Ketika kamu bermain game hingga larut malam dan kamu kesiangan ke sekolah dengan tindakan hal yang besar. Tidak melakukan. Oke, sekarang kamu akan melakukan. Kalau mereka saya datang ke rumah ke sekolah dan tidak memakai atribut sekolah dengan hal. Terima kasih telah jujur dan mengakui kesalahan kamu. Sekarang juga ingin kembali, apakah kamu ingat yang kita kelas sebelumnya di kelas sekolah kita yang sudah ada? Ingat mem, siswa seharusnya datang ke sekolah dengan tepat waktu dan memakai atribut sekolah dengan benar. Oke, apa yang kamu lakukan hari ini? Apakah sudah sesuai dengan keyakinan sekolah kita? Belum mem, saya malah melanggar keyakinan sekolah kita. Apa yang kamu lakukan supaya hal tersebut tidak terulang lagi di kemudian hari? Saya tidak akan bermain game online hingga larut malam dan saya akan memeriksa Soalnya yang audionya dari laptop, ininya tampilannya dari Terima kasih, Pak. saya tidak berulang lagi ya. Sekarang kamu temui gurunya pembicara pertama di kelas kamu dan 15 menit nanti ketika istirahat kamu mengerjakan tugas yang belum ya. Baik mem. Nah itu konsekuensi tadi. Selamat siang, nama saya Joanna dari kelas 7. Saya senang Refleksi. sekali dengan guru saya untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Saya akan mencoba untuk menghargai waktu lebih baik lagi. Iya gitu. Jadi ini sebenarnya adalah dibuat untuk tugas demonstrasi kontekstual di mana CGP harus mempraktikkan secara langsung mendemonstrasikan teori yang sudah didapat gitu. Nah salah satunya adalah tentang segitiga restitusi, di mana tadi 3 poinnya apa aja Bapak Ibu langkahnya ketika restitusi? Menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, nanyakan apakah di sini muridnya jadi down, jadi ngerasa ciut gitu ketika dilakukan restitusi, iya atau tidak? Mereka merasa ya dia mengakui kesalahannya tapi tidak ditekan secara emosional. Terus kita tawarkan solusi apa yang bisa dia lakukan untuk mengembalikan dia gitu sesuai dengan koridornya. Kalau tadi kata Bu Nur, jalan yang diridhoi gitu. Jadi sesuai dengan nilai keyakinan yang kita anut gitu atau yang kita buat, kita kesepakati di kelas. Nah itu ditawarkan ke mereka gitu. Jadi tidak tanpa hukuman dan tanpa beban mental seperti itu. Jadi mereka mencari solusi atas tindakan yang mereka lakukan. Dan kita tawarkan tadi seperti konsekuensi dan lain-lain. Memang peraturannya sudah seperti itu. Nah kesimpulannya adalah segitiga restitusi membentuk kemerdekaan untuk murid dalam menyelesaikan masalahnya sendiri, bukan guru yang memutuskan. Dan ketika ia berhasil akan memberikan penghargaan terhadap dirinya dan orang lain. Murid merasa lebih berharga dan percaya diri dan dia tuh didengerin sama gurunya. Oh iya, saya salah, saya akui saya salah gitu kan tadi kalimatnya gitu. Ketika kita interogasi, iya saya salah gitu. Tapi tantangannya menurut Bapak Ibu ada nggak ketika menjalankan segitiga restitusi ini? Ada nggak? Ini kan teorinya ya Bapak Ibu gitu sesuai dengan apa yang kita buat sesuai skenario. Tapi realnya itu memang
anak itu belum tentu terbuka terhadap kesalahan yang dia perbuat. Belum tentu dia mau jujur. Yang tadi nilai kebajikan utama tadi kan ada yang bilang jujur ya Bapak Ibu. Itu susah kita interogasinya itu loh. Yang memang tantangan yang buat saya itu yang akan sulit gitu. Dan mengarahkan dia, kalau misalkan keyakinan kelas belum ada ya kita mau mengarahkan kemana gitu. Nah itu tantangannya kalau menurut saya. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Ada nggak kesulitan yang, atau Bapak Ibu mau nggak melakukan segitiga restitusi atau mau menerapkan tindakan ini di kehidupan kita gitu, dalam kehidupan nyata? Lanjut yuk Bapak Ibu, ini tantangan. Nah yang terakhir, ini segini terakhir, materi terakhir yaitu posisi kontrol restitusi. Apa sih posisi kontrol seorang guru itu? Nah yang ada 5, ada guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, pemantau, dan manajer. Ini ada 5 perannya ya Bapak Ibu posisinya. Kita tuh bisa berperan sebagai penghukum, kita bisa berperan sebagai pembuat merasa bersalah ketika menangani kasus, kita bisa berperan sebagai teman, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer yang paling utama. Nah, di antara semuanya, posisi manajer itu adalah posisi yang dianggap ideal untuk menyelesaikan masalah ketika anak-anak itu melanggar suatu peraturan. Lanjut. Nah, penghukum tuh gimana sih contoh kalimat yang dilakukan? Ada yang nggak yang bisa, atau mungkin nggak sengaja, bukan nggak sengaja, nggak atau nggak sadar ketika kita melakukan hal itu tuh kita berperan sebagai posisi penghukum. Kamu tuh selalu aja salah ya, gitu. Gimana sih, gitu aja nggak bisa, gitu. Atau selalu deh, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah itu adalah posisi penghukum. Nah salah satu ini yang saya kotak kuning, ini adalah studi kasus, misalkan ada seorang murid yang terlambat. Dengan posisi penghukum, kalimatnya begini, Dina, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu aja datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu. Nah ini adalah kalimat-kalimat yang diucapkan ketika kita tuh posisinya sebagai penghukum. Lanjut. Kalau pembuat merasa bersalah tuh intonasinya nggak meledak-ledak seperti penghukum ya Bapak Ibu. Kalimat itu lebih apa ya, lebih down gitu, lebih biasa aja ngomongnya, tapi kalimatnya tuh nyentil. Kamu selalu saja salah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat gini gimana? Nah itu adalah membuat rasa bersalah. Nah contoh yang tadi terlambat, Dina, kamu ini gimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu nggak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu bener-bener deh kecewa sama kamu. Nah kan kalimatnya beda sama yang penghukum tadi, tapi kalimatnya tuh, oh iya ya, saya buat kecewa guru saya gitu, dan saya bisa menjadi beban pikiran orang tua saya gitu. Nah itu pasti akan dipikirkan oleh murid gitu. Itu adalah kalimat-kalimat di mana kita berperan sebagai pembuat rasa bersalah. Lanjut. Nah, ketika kita berperan sebagai teman, itu kalimatnya lebih ramah seperti percakapan sehari-hari gitu. Ayo, bantulah demi ibu ya. Gitu. Ya udah, kali ini nggak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Itu posisinya sebagai teman. Ayo, ingat tidak bantuan ibu selama ini. Jadi tolong ya, kamu datang tepat waktu misalnya. Nah, Dina ini contohnya yang tadi terlambat. Dina, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke ibu bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil ketawa. Ya udah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti saya bantu. Nah ini lebih seperti posisinya sebagai teman. Lanjut. Nah kalau sebagai pemantau, lebih bisa memantau terhadap peraturan yang dibuat. Kamu terlambat, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah ini pemantau kalimat ketika anak telat, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal ya, saya tunggu. Nah ini memantau kesalahan yang diperbuat tuh ada konsekuensinya yang harus dilakukan murid gitu. Nah ini pemantau. Nah kalau manajer, balik lagi ke segitiga restitusi. Apa yang kita yakini? Nilai mana sih yang sudah kamu langgar? Apakah kamu meyakini keyakinan kelas kita? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Gitu. Jadi tawarkan solusi. Gitu. Jadi dialog, bukan satu arah. Dina, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini?
Oke, apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Hebat, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, ini adalah posisi manajer. Gitu. Nah, lanjut. Nah, ini adalah video ya. Video. Jadi ini bukan hanya sih Bapak Ibu. Jadi ini ada video yang dimana tuh kita bisa lihat dia posisinya sebagai apa ketika menangani murid. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Bener kan Bu? Iya Bu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab
Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Duh, Gusti Naren, kamu sudah merasa kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu begini. Sana coba kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah. Tanya alasannya, stabil kredibilitas, menanyakan keyakinan, Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin Bu. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, pasti kadang kita nggak sadar ya melakukan posisi tersebut gitu ya. Posisi buat merasa bersalah, ayolah, nah, jangan kayak gitu. Nah, kalau yang paling menurut Bapak Ibu yang kalau dalam hati Bapak Ibu yang paling tepat untuk dilakukan untuk anak-anak diterapkan itu yang mana sih sebenarnya? Kalau jujur aja, jujur. Membuat merasa bersalah kalau menurut Bu Sulis, kenapa Bu? Kenapa Bu? Gitu kalau menurut Bu Sulis supaya tersentuh hatinya gitu ya. Tapi bakal kepikiran terus menerus sih ya kalimat Bu Sulis nanti sama anak-anaknya gitu. Kalau ya memang ya ada kelebihan dan kekurangan dari posisi kontrol dari masing-masing peran guru di sini ada 5 dan ya memang kita awalnya yang tadinya nggak tahu, yang kita tadinya nggak sadar melakukan hal tersebut ya cobalah pelan-pelan gitu untuk melakukan hal yang sesuai dengan jalannya, sesuai dengan aturan, sesuai koridornya seperti itu ya. Semoga saja ya harapannya anak-anak bisa paham gitu dengan kesalahan dia sendiri gitu. Di mix yo gitu, jadi bisa dicampur-campur gitu. Kadang ada yang buat merasa bersalah, kadang manajer, tergantung mood masing-masing.
gitu kalau menurut gue sulit gitu. Tapi ya memang secara idealnya memang posisi manajer itu adalah posisi yang paling tepat untuk menangani masalah terhadap siswa gitu, diharapkan karena tadi berlangsung 2 arah dan siswa tuh menawarkan solusi atas tindakan kesalahan dia gitu sendiri, bukan dari kita. Lanjut Ibu kan ya. Jadi memang tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer. Kita memimpin murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri, dan guru akan membimbing dan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya sendiri. Kita hanya membimbing dan mengarahkan, mengingatkan. Lanjut. Nah, jadi ini adalah kesan terakhir saya gitu selama dari modul yang awal sampai akhir, dan terutama modul 1.4 ini yang budaya positif yang sangat banyak materinya dari awal sampai akhir. Jadi saya mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat, mulai dari disiplin positif, keyakinan kelas, segitiga restitusi, teori motivasi, kebutuhan dasar manusia, hingga posisi kontrol guru yang tadi. Saya pribadi merasa bahwa masih banyak yang perlu ditingkatkan dari penerapan atau implementasi yang sudah saya terapkan di sekolah. Saya juga masih belajar dan saya masih membutuhkan arahan dan bimbingan lebih lanjut dari Bapak Ibu semua. Kemudian rencana perbaikan yang perlu dilakukan ke depannya adalah melakukan refleksi pastinya dan evaluasi diri, kekurangan saya apa saja di bagian mana. Kemudian meminta masukan, saran dan bimbingan dari kepala sekolah maupun guru senior, rekan sejawat, siapapun yang bisa membantu dan mengarahkan saya supaya bisa ditingkatkan kembali. Kemudian berkolaborasi kerjasama dengan rekan sejawat, makanya sangat intinya memerlukan bantuan dari Bapak Ibu semua untuk mengatur strategi penerapan budaya positif di sekolah. Nggak hanya saya gitu, saya mengimbaskan di sini karena saya tidak bisa melakukan hal itu sendiri gitu. Kita bareng-bareng, kita bekerja sama, berkolaborasi untuk meningkatkan budaya positif di sekolah. Tapi dianggapnya aneh ya Bu. Saya ingin mendengar pendapat Bapak Ibu aja tentang materi yang kita dapatkan hari ini. Ibu tuh paling tercerahkan tuh di bagian materi apa gitu. Kalau tadi kan kita review lagi ada keyakinan kelas, motivasi ya, intrinsik, ekstrinsik, posisi kontrol guru, terus apa lagi tadi Bu? Segitiga restitusi, terus apa lagi? Nah, saya pengen dengar pendapat, nggak perlu semuanya. Saya ingin, kan tadi kita menghargai pendapat kan ya Bapak Ibu, terus aktif, berani mengemukakan pendapat. Ayo kita bersama-sama sharing apa sih yang sudah Ibu dapatkan, yang paling mengena gitu di hati dan pikiran Bapak Ibu. Oke, silakan. Coba ya. Kalau tadi berdasarkan pemaparan, yang paling saya suka itu ketika kita tahu membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Terus yang kedua menerapkan yang aturan kelas, keyakinan ya. Keyakinan itu suka banget saya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Eka. Tangan dong buat Bu Eka. Tadi Bu Eka paling ngena tuh keyakinan kelas dan konsekuensi dan hukuman, membedakan itu. Kalau dari Bapak Ibu yang lain, adakah yang ingin berpendapat? Dari bapak-bapaknya mungkin, Bapak Adli, aku, ngomong katanya, sih. Ya, izin yang berisinya. Kalau dari sepanjang pemaparan sih lebih sama sih tadi Bu Eha yang lebih mengena itu tentang yang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Terus ada satu yang terakhir itu yaitu adalah 5 posisi kontrol gitu. Nah biasanya sih kalau saya mungkin sama kayak Bu Sulis, itu posisinya adalah membuat siswa atau peserta didik itu merasa bersalah gitu. Karena itu kalau dari saya ya, itu tergantung dari siswa atau peserta didik itu sudah melakukan beberapa kali kesalahan. Awalnya mungkin memaafkan ya, bisa jadi teman, terus misalkan 2 kali atau 3 kali bisa jadi posisinya itu adalah membuat siswa itu bersalah gitu. Kalau berkali-kali udah sampai panggil guru BK gitu, itu udah bisa jadi penghukum gitu. Dan untuk yang terakhir sih belum sampai ke
manajer gitu, itu masih perlu belajar lagi ya gitu. Terima kasih Bu Rizky. Terima kasih Bu. Tangan dong buat ngomong. Apakah ada lagi? Sudah Bapak Ibu. Saya harap semua paparan yang sudah saya berikan ke Bapak Ibu dapat bermanfaat, dapat kita terapkan di sekolah tercinta kita, dan anak-anak bisa mendapatkan aura positif, budaya positif yang bisa kita rasakan bersama gitu ya. Ada perubahan dari diri kita dan tentunya murid-murid dan seluruh warga sekolah. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri dengan ucapan beribu-ribu banyak terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Ya, terima kasih kepada Ibu Rizky Fauzia atas pemaparan materi mengenai budaya positif. Boleh sekali lagi tepuk tangan buat Ibu Rizky Fauzia, Bapak Ibu. Ya, semoga materi yang disampaikan oleh Ibu Rizky bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita implementasikan atau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, alhamdulillah acara diseminasi budaya positif sudah selesai. Mari kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada salah dari saya pribadi, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanum dan Aka, barusan saya dapat laporan dari Pak Adit. Sepertinya kalian dalam masalah. Ada yang bisa saya bantu? Coba ceritakan kembali apa yang terjadi. Iya mem, pas lagi pelajaran bahasa Indonesia, saya sama Arta lagi main pesawat-pesawatan. Lalu pesawatnya nggak sengaja terbang ke Pak Adit saat mau leksi tugas. Jadi kalian main pesawat-pesawatan saat pelajaran bahasa Indonesia? Iya mem, kami menyesal. Lalu ada informasi lain yang mau kalian tambahkan? Sebenarnya kami nggak bermaksud ngelakuin itu mem. Tapi kami nggak sengaja. Apakah kalian tahu kalian berada dalam masalah sekarang? Iya mem, kami merasa bosan karena tugas kami berdua telah selesai dan harus menunggu teman yang lain untuk menyelesaikan tugasnya mem. Baik, saya di sini bukan mencari siapa yang salah. Ayo kita pikirkan cara solusinya gimana sih menyelesaikan masalah yang tadi. Saya tahu kalian pasti punya alasan tersendiri kenapa kalian melakukan hal tersebut. Pasti seru kan bermain pesawat-pesawatan? Iya mem. Sekarang, mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Nilai mana yang belum kalian tunjukkan? Kita harus bersikap disiplin dan baik terhadap orang lain mem. Menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri mem. Bagus, kalian sudah ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Tapi coba kalian ingat kembali ketika kalian main pesawat dan mengenai Pak Adit. Apakah kalian sudah bertindak disiplin dan menghormati orang lain? Iya mem. Tapi kalian mendapatkan rasa senang. Saya tahu kalian pasti punya cara lain untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Iya mem. Jadi, bagaimana cara kalian memperbaiki masalah ini? Kami akan meminta maaf kepada Pak Adit karena tidak tertib dalam belajarnya. Dan setelah menyelesaikan tugas, kami akan lebih memilih untuk membaca buku daripada bermain-main mem. Baik, sekarang temui Pak Adit dan minta maaf ke beliau ya. Baik mem. Selamat sore, perkenalkan nama saya Artalia Paliling dari kelas 3. Saya merasa sangat senang diajak diskusi dengan guru agar lebih dapat menghormati orang lain dan diri sendiri. Bagaimana mengendalikan perilaku kita agar tidak merugikan orang lain. Maaf mem, saya datang terlambat. Saya coba cek catatan keterlambatan kamu dulu ya. Wah, ternyata kamu sudah beberapa kali terlambat. Oke, sekarang kita ngobrol lebih lanjut ya di ruang BK. Kenapa kamu bisa terlambat? Saya kesiangan mem karena saya bermain game online hingga larut malam bersama teman saya. Baik, ketika kamu bermain game hingga larut malam dan kamu kesiangan ke sekolah adalah tindakan hal yang tepat. Tidak mem, saya minta maaf ya mem. Oke, sekarang kamu paham kesalahan kamu apa? Paham mem, saya datang terlambat ke sekolah dan tidak memakai atribut sekolah dengan lengkap. Baik, terima kasih telah jujur dan mengakui kesalahan kamu. Sekarang coba ingat kembali, apakah kamu ingat keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita yang sudah ada? Ingat mem, siswa seharusnya datang ke sekolah dengan tepat waktu dan memakai atribut sekolah dengan lengkap. Oke, apa yang kamu lakukan hari ini, apakah sudah sesuai dengan keyakinan sekolah kita?
Belum mem, saya malah melanggar keyakinan sekolah kita. Baik, apa yang kamu lakukan supaya hal tersebut tidak terulang lagi di kemudian hari? Saya tidak akan bermain game online hingga larut malam, dan saya akan memeriksa kembali atribut sekolah saya sebelum saya berangkat ke sekolah. Baik, terima kasih. Saya harap kedepannya tidak terulang lagi ya. Sekarang kamu temui guru yang di jam pertama di kelas kamu, dan 15 menit nanti ketika istirahat kamu mengerjakan tugas yang belum ya. Baik mem, terima kasih mem. Selamat siang, nama saya Joanna dari kelas 7G. Saya senang sekali berdiskusi dengan guru saya untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya perbuat. Saya akan mencoba untuk menghargai waktu lebih baik lagi.